dengan sebuah berita di media lokal itu yang menceritakan soal prajurit Yonif 133 kontak tembak dengan OPM hingga sarangnya di Maibrat dan menyita barang bukti. Jadi nanti ada gambar yang barang bukti handphone yang disita oleh prajurit TNI. Itu narasi yang ada di sini. Kita mainkan nih. Nah, yang ini itu terkait dengan informasi dari Garuda Politik. Ini tayangan di akun YouTube. Akun YouTube ya. Dan dia menyebutkan, soalnya yang rame kemarin Garuda itu ya, yang telat, yang sering telat itu loh kemarin. Kan jemaah kan telat pesawatnya. Ya, itu Garuda Indonesia, Mas. Oh, beda ya. Ya, ini... Oh, iya. Oke. Jadi ini terkait dengan prajurit TNI yang bertugas di Papua ya. Nah, akun YouTube ini menceritakan bahwasannya TNI berhasil buat OPM menangis. OPM itu penyebutan Operasi Papua Merdeka oleh TNI ya. Nah, dalam cuplikan gambar ini itu menceritakan kontak senjata dengan KKB di pos TNI distrik Sugapa, Papua Tengah. Kemudian 2 prajurit dikabarkan terluka. Nah, ini yang dijelaskan dalam video ini. Tapi judulnya TNI berhasil buat OPM menangis. Jadi judul sama isi itu nggak sinkron, nggak nyambung. Jadi Garuda Politik menceritakan judul tapi isinya berbeda. Nah, makanya ini kami mencoba memverifikasinya karena ini menyesatkan. Nah, karena info yang ada di sini narasi di konten ini itu bukan soal TNI berhasil membuat OPM menangis, nggak ada. Nggak ada informasi tersebut. Nah, sedangkan narasi yang dibacakan itu identik dengan sebuah berita di media lokal itu yang menceritakan soal prajurit Yonif 133 kontak tembak dengan OPM hingga sarangnya di Maibrat dan menyita barang bukti. Jadi nanti ada gambar yang barang bukti handphone yang disita oleh prajurit TNI. Itu narasi yang ada di sini. Judul sama narasi nggak nyambung. Dan dalam artikel itu tidak menjelaskan adanya yang menangis itu nggak ada di sini. Jadi kami menyimpulkan tidak ada informasi valid bahwasannya TNI berhasil buat OPM menangis. Jadi benar-benar kalau di situs berita nih clickbait banget ya. Clickbait banget, nyari klik viewer aja ya. Iya. Padahal kalau menangis juga kan ada sebabnya ya. Bisa menangis bahagia, bisa menangis sedih ya. Nggak ada penjelasan di situ ya. Nggak ada. Benar-benar cuma buat judul aja ya. Judul utama saja ya. Padahal kalau dalam sebuah video itu kan wajib kalau ada video sebenarnya harus jika ada narasi harus ada videonya dong. Iya. Harus sinkron. Ini nggak ada. Nggak ada ya. Dan untungnya yang nonton nggak banyak. Nggak banyak ya. Tapi kalau lihat akun ini viewernya, backgroundnya Garuda Politik ini karakternya itu ya sama ya, mencuplik video-video yang beredar dari media lain, dikumpulin, diedit, dikasih narasi. Jadi akan ada, kalau kita kunjungi itu ya, kalau kita lihat ini kayak opini-opini yang dikeluarin oleh seseorang, ngambil gambar dari mana-mana gitu. Tapi kalau melihat pengunjung yang tidak terlalu banyak, katanya tidak terlalu menarik ya? Tidak terlalu menarik ini. Iya. Udah bikin hoax nggak menarik lagi menarik. Tapi jika ini diedarkan secara rutin di grup itu dikhawatirkan berdampak besar, Bang Mergi. Baik. Jadi kesimpulannya? Nah, kesimpulannya TNI berhasil buat OPM menangis yang tayang di channel YouTube Garuda Politik itu adalah hoax. Hoax ya? Sah ya? Sah. Mas Asnil ya? Oke. Tinggal satu lagi nih ya. Nah, yang satu lagi ini bentuknya bukan hoax atau bukan hoax. Tapi lebih kepada? Klarifikasi ya. Oke, ini soal penjelasan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait 2 pegawai non-muslim yang jadi petugas haji. Oke. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ini tuh bermula dari postingan di Facebook yang itu mengambil salah satu media televisi, berita dari salah satu ini di FB ya? Dia di FB.
kemudian dia menyebut di situ petugas haji non muslim, Menak rupanya kehabisan orang Islam untuk melayani ibadah haji, bla 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 bla. Sebentar lagi akan ada NU cabang Yahudi buat dipekerjakan jadi petugas haji dan bla 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 yang narasinya dibikin sendiri lah gitu ya. Dan sebenarnya narasi yang di sini itu bukan petugas. Kalau petugas haji berdasarkan, saya cepat baca undang-undangnya. Petugas haji itu memang harus Islam karena dia akan mengawal jemaah dari keberangkatan sampai pelaksanaan. Itu PP-nya ada. Nah, sebenarnya ini klarifikasinya seharusnya kita jelasin, ini adalah petugas yang ada di embarkasi. Embarkasi haji, bukan petugas haji. Sama kayak polisi tidur. Kalau polisi tidur beda makna kan? Polisi satu, tidur satu. Kalau kita gabungin satu makna. Polisi tidur ya bantalan di jalan gitu kan. Kalau polisi ketiduran dan lagi. Nah, beda lagi. Nah, ini kita lebih mengklarifikasi dari kalimat tadi aja. Jadi dia salah nangkap. Tapi soal di embarkasi itu ada petugas yang non muslim? Iya, itu ada. Memang faktanya ada. Itu lebih kepada apa ya? Toleransi. Enggak, bukan. Maksudnya hal-hal yang tidak substansial ya. Lebih kepada apa? Teknis lah. Ya teknis banget ya. Masa pilotnya, misalkan pilot gitu ya, ataupun yang berada di bandara gitu yang ngisi aftur ke artinya, pesawat. Mereka tidak terlibat dalam proses ritual ibadah haji enggak ikut. Tapi ada memang ya. Ada, tapi yang di Parepare itu adalah dia membantu jemaah yang berangkat ke naik mobil gitu kan. Atau yang ngangkatin koper ataupun administrasi, nggak ada masalah. Sama dengan misalkan yang ngisi aftur pesawatnya itu non muslim. Itu yang tadi di embarkasi itu pegawai Kemenak atau pegawai Kemenak. Oh, pegawai Kemenak. Kanwil sana. Jadi yang kita perlu pahami, petugas haji itu yang menemani jemaah haji dari berangkat sampai pulang. Sampai di sana juga. Di sana ditemani juga. Dan itu memang harus muslim ya. Harus muslim. Dan ada aturannya, diatur oleh PP. Nah, yang berada membantu panitia lokal yang misalkan yang jahit tas itu kan. Itu kan tidak harus muslim semua gitu kan. Dan memang ini kalau kita melihat ininya Mas Asnil ya. Ini narasinya di FB ini banget ya? Iya, kebencian banget. Sarkas juga kan, sarkas juga. Padahal kalau misalnya kita lihat ya, kalau kita baca misalnya kemungkinan ini yang disebut NU cabang Nasrani. Kalau saya dengan beberapa teman-teman, ini hal biasa loh. Misalnya ini NU cabang Katolik, kan suka gitu-gitu ya kan? Iya dong, ya kan, gojek-gojekan gitu. Karena ada juga beberapa kawan saya yang non Muslim, memang sering ngumpul, ngeriung, dan mereka tertarik gitu loh kalau teman-teman yang NU gitu kan. Kalau bahkan di Papua Muhammadiyah ada yang ada yang Kristen di sana, dia Muhammadiyah gitu ya, karena sekolah di Muhammadiyah gitu. Dan di PKB juga ada yang non Muslim kan, bukan hal yang ini juga lah. Jadi kesimpulannya, ini lebih kepada klarifikasi. Ini ada klarifikasi juga dari pihak Kemenak yang menjelaskan itu juga. Gusmen langsung nih. Gusmen jubirnya sebentar. Mbak Wida kalau nggak salah nih. Ana Hasbi. Oh, Ana Hasbi.